Hai, kali ini saya kedapatan tenda yang menurut saya ini aneh. Tenda ini serinya N301 ya, jadi ini dari keluarga N300. Kenapa saya bilang aneh? Karena yang namanya router kecil, dan kalau kita lihat di sini informasinya, ya, informasi dasarnya itu IP-nya 192.168.0.1, dan biasanya untuk router itu kan ada DHCP servernya. Nah, ini nggak ada. Ya, ada fasilitas DHCP servernya, tapi setelah kita coba, ya, setelah saya coba nanti ternyata dia nggak bisa langsung mendapatkan IP. Nah, bagaimana solusinya? Simak terus video ini sampai selesai. Oke ya, jadi ini adalah seri router tenda yang versi lama atau versi lawas. Saya mencoba untuk buka-buka lagi, dan saya kedapatan masalah, yaitu dia nggak bisa DHCP servernya. Ya, saya akan tunjukkan di sini apa saja yang sudah saya lakukan, dan di akhir video nanti, dan akhirnya saya mendapatkan solusinya. Kita akan buktikan kalau ini masalahnya di DHCP server atau di bukan. Yang jelas fasilitasnya ada, tapi kenapa kok tidak work atau tidak berfungsi DHCP servernya. Mari kita ke pembahasannya. Ini adalah router tendanya, sudah saya nyalakan dan akan saya pasang kabelnya. Oke ya, untuk pasang kabelnya ke laptop silahkan mau pasang di port 2 atau 123 silahkan. Saya pasang di port 2 seperti ini. Dan mari kita lihat. Jika teman-teman lihat di informasi di belakangnya, itu IP default adalah 192.168.0.1, dan ternyata saya nggak bisa masuk ke dalam webfig-nya gitu ya. Kalau dilihat, teman-teman bisa dilihat di sini saya untuk jaringan LAN-nya ini ya, details ini nggak dapat teman-teman. Sudah yes, tapi dia hanya dapat DNS servernya aja 01, tapi IP-nya nggak dapat. Jadi solusinya kalau seperti ini, teman-teman harus bikin IP secara manual ya. Ini diisi. Ini sudah saya lakukan pengetesan seperti itu ya. 192.168.0 titik sekian ya, misalkan saya 0.2, terus kemudian subnetnya isi dan oke lagi. Nah, kalau sudah setting IP secara manual gini, barulah kita bisa masuk ke webfig-nya dari tenda. Ini saya akan langsung aja, ini karena barusan saya reset ya, saya isi sembarang aja ini. Oke, karena tujuan kita bukan ke sini, tapi tujuan kita adalah mengenai DHCP servernya. Saya akan tunjukkan di sini di bagian administration. Nah, di sini ada DHCP servernya adalah enable, tapi kenapa tadi nggak dapatkan IP gitu ya. Sekali lagi, ini menunya dari awal, dari default itu sudah DHCP servernya adalah enable, tapi kenapa kok tidak dapat IP-nya itu tadi. Nah, setelah saya berkunjung ke webnya, misalkan saya tujuannya mau upgrade atau enggak mau mendowngrade versi firmware-nya dari tenda ini. Saya coba masuk ke alamatnya, dan saya sudah mencoba untuk mendownload di versi yang manapun ya. Di sini sudah saya coba, misalkan yang nomor 5 ini sudah saya coba, kemudian nomor 6 dan nomor 2 ini juga semua sudah saya coba, dan hasilnya tidak ada yang berubah, tetap DHCP servernya nggak jalan di awal ya, di awal. Nah, ternyata masalahnya bukan di situ. Setelah saya upgrade ya, di sini adalah saya menggunakan versi yang 150. Jadi ini yang bisa dibilang terbaru ya, di sini ya, nomor 2 2020 punya. Nah, ternyata masalahnya bukan di firmware-nya, tapi ternyata masalahnya ada di IP-nya. Entah kenapa, sebenarnya secara teori itu tidak benar ya, ternyata karena settingannya sama saja, dan ini sudah DHCP server ya, berarti harusnya kan sudah bisa. Tapi ternyata setelah ini saya ganti IP-nya ya, misalkan 3.1 seperti itu. Oke lagi.
Nanti dia akan reboot. Kita tunggu aja. Oke, setelah reboot dia nggak akan bisa masuk. Memang itu wajar karena di sini masih 0.1 dan IP kita yang tadi kita di komputer saya itu saya setting secara manual. Untuk itu saya harus merubahnya menjadi, ya ini ya, tampilannya bisa dilihat 3.1 tidak ketemu karena memang IP di laptop saya itu tadi 0 sekian. Nah, jadi solusinya setelah diganti IP-nya, terus kemudian teman-teman hilangkan IP atau kosongkan IP di laptop, dan teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, IP dan details, dan dia dapat ya. Jadi mau di setting IP berapapun baru DHCP servernya dapat ya. Dari sini saya bisa menyimpulkan bahwa untuk settingan awal ya, teman-teman harus setting dulu IP address, kemudian bisa masuk ke webfig-nya dan kemudian ganti IP-nya ya. Walaupun secara teori sebenarnya dari awal itu DHCP servernya sudah enable, harusnya bisa langsung ya. Ini berdasarkan eksperimen saya ya, dan ini baru satu buah tenda saja yang saya temuin seperti itu. Bisa jadi di tempatnya teman-teman itu beda-beda ya. Jadi saya tidak bisa menyimpulkan bahwa semua tenda akan seperti itu. Cuman silahkan teman-teman coba ya. Kalau misalkan normal dari reset langsung dapat IP ya sudah gitu. Tapi ini saya hanya berbagi pengalaman yang saya dapatkan setelah saya reset tidak dapat IP. Harus setting IP secara manual dan kemudian diganti dulu IP-nya, baru dia bisa jalan di DHCP servernya. Oke, sekian dulu video sharing-sharing dari saya tentang tenda ini, serinya N301. Semoga bermanfaat. Like video ini jika teman-teman suka, dislike aja jika teman-teman tidak suka. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye.